Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun duluran udah lembur barayan di kota. Berjumpa lagi di channelnya Jagur Jang Guru, membahas seputar guru. Ada informasi yang sangat menarik untuk kita cermati dan kita pelajari atau kita tonton saja. Yuk. UU ASN akomodir tenaga honorer. Ini 6 poin menguntungkan tenaga honorer. Fik lanjut kerja. Dikutip dari Klik Pendidikan, pasca diresmikannya UU ASN yang disahkan oleh DPR, nasib tenaga honorer kini diperhitungkan dengan beberapa poin menguntungkan. Beberapa poin menguntungkan tenaga honorer berdasarkan ketetapan UU ASN yang disahkan oleh DPR. Ini tentunya menjadi kabar baik bagi tenaga non-ASN tersebut. Dengan poin-poin menguntungkan dalam UU ASN tersebut, tentunya tenaga honorer tidak lagi merasa terancam kedudukannya dan pekerjaannya saat ini. Lantas, apa saja 6 poin menguntungkan tenaga honorer tersebut terkait disahkannya UU ASN oleh DPR tersebut? Ini paparan informasinya. 1. Tenaga honorer dipastikan masih dapat bekerja. Pada poin isi pembahasan dari UU ASN menyatakan bahwa tenaga honorer ataupun non-ASN tidak akan mengalami PHK massal. Artinya, tenaga honorer masih bisa memperoleh kesempatan untuk bekerja sampai pada akhir Desember 2024, pasca diundurnya penghapusan status tenaga honorer. 2. Pengangkatan tenaga honorer. Sebelumnya, pemerintah menjanjikan akan memberi peluang 80% bagi tenaga honorer yang ingin mengikuti seleksi CPNS dan PPPK 2023. UU ASN juga mengatur pengangkatan tenaga honorer melalui perekrutan seleksi CPNS dan PPPK 2023 yang kini ditetapkan dilaksanakan selama 3 kali dalam setahun. 3. Pemberian intensif khusus. UU ASN juga mengatur bagi tenaga honorer yang berhasil lulus menjadi ASN melalui perekrutan seleksi CPNS atau PPPK dan bersedia ditempatkan di daerah-daerah 3T, tertinggal, terdepan, dan terluar, maka akan diberikan intensif khusus. 4. Penataan tenaga honorer. Pemerintah tengah menyusun aturan mengenai perluasan skema dan mekanisme kerja pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau PPPK sebagai salah satu opsi dalam penataan tenaga honorer. 5. Cepat naik pangkat. Tenaga honorer yang lulus ASN melalui seleksi CPNS maupun PPPK dan berada di daerah 3T juga dipastikan akan cepat naik pangkat dibandingkan ASN di wilayah ibu kota. Hal ini sebagai upaya pemerataan mobilitas talenta karena selama ini lebih dari sebanyak 100.000 formasi di 3T yang kosong. 6. Pendapatan tidak turun. Pemerintah dan DPR juga berupaya pendapatan tenaga non-ASN tidak turun akibat adanya penataan, sehingga tidak menimbulkan tambahan beban fiskal yang signifikan bagi pemerintah. Demikianlah poin menguntungkan bagi tenaga honorer pasca disahkannya UU ASN oleh DPR, sehingga nasib tenaga honorer tidak lagi menjadi tanda tanya. Informasi itu sekaligus mengakhiri jumpa kita. Mudah-mudahan di tahun ini kita menjadi ASN. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun, salam rahayu.